Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa yakum, para ikhwan dan para akhwat, para ummahat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kajian khusus muslimah pada pagi hari ini ya, kita akan membicarakan bersama tentang kisah seorang wanita yang sangat mulia ya, bahkan wanita termulia, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Kisah seorang wanita yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selalu dikenang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah lama meninggal wanita tersebut, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan tentunya tatkala kita mengetahui Nabi kita mencintai wanita tersebut, maka kita harus mengenal siapa wanita yang dicintai oleh Nabi kita tersebut. Siapa sih Khadijah radhiyallahu taala anha? Insyaallah pada pertemuan ini kita akan menjelaskan tentang sedikit sejarah Khadijah dan pernikahannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berusaha mengambil faedah-faedah dari kisah tersebut. Hadirin dan hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khadijah radhiyallahu taala anha, nama lengkapnya adalah Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab ya. Dan dia dari Quraisy ya, wanita Quraisyah, dan nasabnya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Qusay ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ketemunya di Qusay bin Kilab, dan Qusay ini yang disebut dengan Quraisy yang kedua, Quraisy yang kedua ya, karena dialah yang mengumpulkan orang-orang Quraisy yang terpencar-pencar, dikumpulkan oleh Qusay bin Kilab dalam rangka untuk merebut kembali pemerintahan Mekah, maka disebut dengan Quraisy yang kedua ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam nasabnya ketemu dengan Khadijah pada Qusay bin Kilab. Dan Khadijah radhiyallahu taala anha sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah menikah 2 kali. Yang pertama dengan Atiq bin Aid al-Makhzumi, yang kemudian akhirnya meninggal dunia ya. Suami pertamanya meninggal dunia. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha menikah lagi dengan seorang laki bernama Abu Halah bin Nabbash At-Tamimi. Abu Halah ibnu Nabbash At-Tamimi yang juga meninggal dunia. Namun Khadijah sempat melahirkan seorang putra yang bernama Hind bin Abi Halah At-Tamimi. Jadi Hind, orang-orang Arab menamakan Hind untuk nama laki-laki maupun nama perempuan. Laki-laki contohnya Hind bin Abi Halah, putrinya Khadijah dari suaminya yang kedua bernama Abu Halah At-Tamimi. Contohnya Hind bintu Utbah. Kalau kita Indonesia bilangnya Hindun ya. Orang Arab bilang Hind. Enggak usah ditanwinkan ya. Kita Hind. Kalau mereka
Teman-teman saya juga ada yang namanya ada yang putrinya namanya Hind. Kalau kita bilangnya apa? Hindun. Jadi Hind itu dalam bahasa Arab bisa untuk anak laki-laki, nama anak laki-laki juga bisa untuk nama anak perempuan. Contohnya nama anak laki-laki Hind bin Abi Halah. Putranya Khadijah. Dari suaminya yang kedua Abu Halah. Contoh nama perempuan Hind bintu Utbah. Istrinya Abu Sufyan. Istrinya Abu Sufyan Hind bintu Utbah. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Setelah Khadijah menikah dengan suami yang pertama, suaminya meninggal, kemudian menikah lagi dengan suami yang kedua, suaminya meninggal. Setelah itu Khadijah tidak lagi menikah, tidak tertarik untuk menikah. Banyak lelaki yang melamar Khadijah namun dia tolak. Dia tidak mau menikah. Kenapa? Karena Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang spesial. Digelari oleh orang-orang Quraisy dengan Thahirah, yaitu wanita yang suci. Di antara gelar yang dikenal bahwasanya Khadijah dengan gelar tersebut adalah Thahirah, wanita yang suci. Artinya dia wanita yang suci, tidak pernah terjerumus dalam kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah seperti berzina dan yang lainnya. Tidak, dia wanita yang afifah, yang menjaga diri, wanita yang suci. Kemudian terlebih lagi dia adalah seorang wanita yang kaya raya. Wanita yang kaya raya. Setelah kedua suaminya meninggal, maka Khadijah radhiyallahu taala anha konsentrasi untuk memperdagangkan barang-barang dagangannya. Dia seorang wanita tajirah, ya, seorang pedagang dan saudagar kaya raya. Sehingga dia memperkerjakan para lelaki untuk berjualan ke negeri Syam. Kita tahu bahwasanya kebiasaan penduduk kota Mekah, orang-orang Quraisy adalah berdagang ke negeri Yaman, ke negeri Syam. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-shaif. Kebiasaan orang-orang Quraisy adalah memperjualbelikan dagangan mereka di musim dingin dan musim panas, di antaranya ke negeri Yaman dan juga di negeri Syam. Maka dia membayar beberapa laki-laki untuk mudharabah, jual barang dagangannya, nanti lakunya dibagi persenan sesuai dengan kesepakatan mereka. Inilah kesibukan Khadijah radhiyallahu taala anha. Banyak lelaki yang tertarik ingin melamar beliau, tapi beliau tolak seluruhnya, ya. Tidak begitu tertarik sama lelaki. Sampai akhirnya beliau radhiyallahu taala anha mendengar tentang seorang pemuda yang sangat terkenal akhlaknya, perangainya dan kejujurannya. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad tersohor karena dia dari nasab yang tinggi, kakeknya Abdul Muttalib dahulu penguasa kota Mekah. Kemudian amanahnya luar biasa, ya, jujurnya luar biasa sampai Nabi Muhammad dikenal dengan Al-Amin. Diberi gelar oleh orang kaum musyrikin dengan Al-Amin, yaitu orang yang amanah. Menunjukkan Nabi bergaul dengan mereka. Rasulullah SAW bukan orang yang eksklusif, tidak pernah bergaul, tapi dia bergaul sama orang musyrikin. Tetapi kalau mereka maksiat, Nabi Muhammad tidak ikut tentunya. Kalau mereka minum khamar, Nabi tidak ikut. Tapi Nabi bergaul dengan mereka, sehingga karena Nabi bergaul dengan mereka, ketahuanlah atau kelihatanlah akhlak Nabi yang mulia. Sehingga Nabi mendapat gelar Al-Amin. Tidak mungkin Nabi memperoleh gelar Al-Amin kecuali setelah beliau berinteraksi dengan banyak orang. Akhirnya Khadijah radhiyallahu anha mendengar tentang sosok baru, pemuda baru, dikenal akhlaknya, perangainya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kata para ahli sejarah, Khadijah tertarik. Tadinya sudah tidak mau menikah. Setiap ada yang ngelamar dia tolak. Tahu-tahu dia dengar tentang seorang pemuda yang soleh. Maka dia ingin agar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermudharabah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan cerdasnya Khadijah. Dia tertarik sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia baru dengar-dengar saja, belum terbukti secara nyata. Maka dia ingin mengetahui lebih jauh tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjadikan Nabi memperdagangkan barang-barang dagangannya, agar Nabi masuk dalam sistem mudharabah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, akhirnya Rasulullah SAW ditawarkan untuk memperjualbelikan dagangan Khadijah dan Nabi SAW pun ikut serta dalam perdagangan tersebut. Berangkatlah Nabi ke negeri Syam. Waktu Nabi memperjualbelikan dagangan Khadijah, Khadijah ngirim budaknya, yaitu Maisarah. Maisarah untuk menemani Nabi dalam perdagangan tersebut. Maisarah ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki, ya. Meskipun orang Indonesia terkadang menamakan anak perempuannya siapa? Maisarah, ya. Tapi Maisarah ini
Untuk orang Arab untuk nama laki-laki ya. Sama, jadi kadang ada nama untuk perempuan di Arab, di sini jadi nama laki-laki. Contoh Firdaus. Firdaus kalau di Arab Saudi itu nama apa? Perempuan. Kalau di sini jadi nama laki-laki. Contohnya Iman. Iman kalau di sana nama perempuan, kalau di sini nama laki-laki. Ya. Ada yang sebaliknya, nama laki-laki nama perempuan. Contohnya Maisarah. Maisarah itu nama laki-laki. Sini jadi nama perempuan. Jadi yang nemani Nabi itu bukan cewek ya, bukan, tetapi budak laki-laki namanya Maisarah. Tentu atas perintah Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan ini menunjukkan kecerdasan Khadijah karena dia ingin mengetahui tentang kredibilitas Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diuji masalah duit dan safar. Masalah duit dan safar. Karena seorang diketahui akhlaknya yang sungguhnya dengan 3 perkara. Di antaranya dengan safar dan muamalah masalah duit, atau menjadi tetangga kita sehingga kita bisa melihat tiap hari bagaimana gerak-geriknya dan bagaimana akhlaknya yang sungguhnya. Dalam suatu riwayat dari Sulaiman bin Harb, beliau berkata, "Syahida rajulun inda Umar bin Khattab radhiyallahu anhu." Ada seorang laki bersaksi di sisi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia ingin menjadi saksi. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepada dia, "Inni lastu a'rifuka wa la yadurruka anni la a'rifuka." Bagaimana kau menjadi saksi sementara saya tidak kenal siapa kamu? Kalau orang menjadi saksi harus diketahui tentang keadalahannya, kredibilitasnya, kejujurannya. Saya tidak tahu kamu, bagaimana kamu bisa menjadi saksi? Tapi saya tidak tahu kamu, enggak jadi masalah. Saya tidak tahu kamu, tidak jadi masalah bagimu. Fa'tini biman ya'rifuka, tapi karena kau ingin menjadi saksi, datangkan orang yang mengenal engkau siapa. Mentazkiyah engkau, merekomendasimu supaya kau bisa jadi saksi. Faqala rajulun, tiba-tiba ada orang berkata, "Ana arifu ya Amirul Mukminin." Saya tahu siapa dia wahai Amirul Mukminin, wahai Umar. Umar bertanya, "Bi ayyi syai'in ta'rifuhu?" Dari mana kau tahu tentang hakikat orang ini? Qala bil adalah, karena dia adalah orang yang terpercaya. Qala, dari mana kau tahu? Kata Umar, "Huwa jarukal adna ta'rifu lailahu wa naharahu wa madkhalahu makhrajahu." Apakah orang ini adalah tetangga dekatmu sehingga kau tahu bagaimana siangnya, bagaimana malamnya dia di keluarga, kapan dia masuk, kapan dia keluar dari rumahnya? Apakah dia tetangga dekatmu? Kata lelaki ini yang mau merekomendasi, kata dia, bukan, dia bukan tetanggaku. Umar bertanya lagi, "Fa'amalaka bidirham wad dinar alladhi yustadallu bihima 'alal wara'?" Apakah kau pernah bermuamalah dengan laki-laki ini masalah keuangan, masalah dinar, masalah dirham, masalah rupiah, masalah dolar, ya? Sehingga kau tahu bagaimana waroknya orang ini. Karena terkadang kita bisa mengetahui waroknya seseorang dengan muamalah masalah duit. Kalau dia jualkan barang kita bagaimana, jujur atau tidak, atau untungnya dia ambil banyak. Kalau dia punya utang sama kita, bayar atau tidak. Ketahuan warok seseorang terhadap masalah duit. Kalau ternyata ada orang ya tidak warok masalah duit, berarti orang ini akhlaknya enggak beres, meskipun rajin sholat di masjid misalnya, meskipun penampilannya islami. Tapi banyak orang yang kalau sudah masalah duit ketahuan belangnya. Ketahuan apa? Belangnya. Maka Umar berkata, "Apakah kau pernah bermuamalah duit dengan dia sehingga kau tahu waroknya dia?" Kata orang ini, "La, tidak pernah." Maka Umar bertanya lagi, "Fasahibuka fis safar alladhi yustadallu bihi ala makarimil akhlaq?" Apakah orang yang kau rekomendasikan ini pernah bersafar denganmu sehingga kita tahu dengan safar bisa diketahui akhlak seseorang? Makanya dikatakan safar artinya yusfir, membuka tabir. Kalau orang sudah bersafar dengan orang lain akan ketahuan akhlak seorang tatkala safar. Terutama safar zaman dahulu, melewati banyak rintangan dan hambatan, ya, melewati padang pasir. Kalau apalagi dari Madinah menuju ke negeri Syam jauh sekali, melewati padang pasir, melewati panas dan terik dan lainnya, ya. Sehingga tatkala orang safar ketahuan akhlaknya yang sungguhnya. Kata dia, "La, saya juga enggak pernah bersafar sama dia." Kata Umar, "Falasta ta'rifuhu." Kalau gitu kau tidak kenal dia. Jadi dalam riwayat Umar ini bisa diketahui seorang di antaranya 2 perkara, dengan muamalah masalah duit, yang kedua dengan safar. Dan Khadijah radhiyallahu anha benar-benar menguji Nabi pada 2 hal ini. Nabi disuruh jualan barang dagangannya dan jualannya bersafar kemana? Ke negeri Syam. Dan Khadijah pasang mata-matanya, istilah kita. Siapa mata-matanya? Maisarah. Untuk menjelaskan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya benar, ya. Berangkatlah Khadijah radhiyallahu taala anha
berangkatlah Nabi SAW dengan Maisarah berdagang. Maka Maisarah semakin kagum melihat akhlak Nabi dalam berdagang. Bagaimana berdagangnya Nabi SAW, bagaimana akhlaknya tatkala safar. Tatkala pulang dari safar, maka Maisarah tentu banyak cerita kepada majikannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka Khadijah semakin tertarik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya tidak ada semangat untuk menikah, sekarang ingin menikah lagi dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana? Khadijah sudah tertarik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi disebutkan oleh sebagian ulama tidak terbetik mau menikah dengan Khadijah. Kenapa? Nabi bukan orang kaya. Nabi bukan orang kaya. Nabi miskin. Nabi pernah gembala kambing. Sekarang jadi pekerja majikannya, masa ngelamar majikan, kan enggak enak. Nabi tidak terfikir untuk menikah dengan siapa? Khadijah. Tapi Khadijah yang ingin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki seperti Muhammad ini tidak bisa ditinggalkan. Nah, bagaimana cara Khadijah untuk bisa sampai menyampaikan pesan singkat ini atau pesan panjang ini kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman sekarang orang tinggal kirim WhatsApp. Zaman dulu bagaimana caranya? Apalagi hukum asalnya wanita yang ditunggu lelaki yang melamar. Bagaimana caranya menyampaikan risalah ini? Maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, ya. Bagaimana Khadijah ingin mengutarakan isi hatinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan maka Khadijah melalui kerabatnya, ada yang mengatakan Khadijah melalui teman-teman perempuan yang ngobrol dengan kerabat yang bisa menghubungkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya risalah itu pun sampai kepada Rasulullah bahwasanya Khadijah ingin dinikahi. Khadijah ingin dinikahi. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau memang kita punya putri, kemudian atau kita punya adik perempuan dan kita tahu ada lelaki yang soleh, ya, maka tidak mengapa kita beri isyarat agar dia menikah dengan putri kita. Kita yang cari enggak apa-apa, karena yang bisa memberi kemaslahatan kepada putri kita adalah lelaki yang soleh. Kita punya adik perempuan, kita enggak apa-apa, kita carikan buat adik perempuan kita dengan cara yang halus, tanpa harus menjatuhkan harga diri adik perempuan kita atau anak perempuan kita. Enggak jadi masalah. Dan ini adalah sunnah yang berlaku sejak dahulu. Ya, lihat bagaimana sahib Madian, ya, mertuanya Nabi Musa alaihissalam tatkala menawarkan salah seorang dua putrinya kepada Nabi Musa alaihissalam. Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniyah hijaj fa in atmamta ashran famin indik. Wahai Musa, saya ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari dua putriku ini. Jadi calon mertuanya yang nawarin sama Musa alaihissalam. Kenapa? Dia melihat Musa adalah orang yang soleh. Enggak jadi masalah. Ini bukan perkara yang memalukan. Kalau memang ada maslahatnya, enggak jadi masalah. Contohnya lagi siapa? Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala Hafsah suaminya meninggal dunia, Hafsah menjanda. Maka Umar ingin menawarkan Hafsah kepada sahabat-sahabatnya. Dia datang kepada Abu Bakar, nawarkan siapa? Hafsah. Abu Bakar tidak menjawab. Dia nawarkan kepada Utsman. Utsman juga tidak menjawab. Umar sempat jengkel juga. Ini teman-teman tidak mau nikah sama putrinya. Ternyata mereka sudah dengar Nabi sudah sebut-sebut tentang siapa? Hafsah. Mereka enggak ingin melangkahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa dalilnya? Dalil berarti kali ustaz sudah sebut-sebut seorang jangan dilangkahi. Enggak, ya. Dalil yang ngawur, ya. Jadi mereka tidak ingin melangkahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi yang menikahi dengan Hafsah. Artinya apa? Umar menawarkan, enggak jadi masalah, ya. Saya pernah dengar cerita seorang ustaz itu cerita. Katanya Ustaz Firanda, saya kemarin habis pengajian, dengarkan baik-baik, ya. Saya habis pengajian, tiba-tiba ada sepasang suami istri manggil saya ke rumahnya, ada perkara penting. Akhirnya setelah pengajian saya pergi ke rumah tersebut. Ngobrol lah kami, suami istri tersebut berkata, Ustaz, kami sudah punya putri. Sudah saatnya waktu untuk apa? Menikah. Kata Ustaz tersebut, wah kepala saya sudah besar, saya mau ditawarin sama seorang gadis. Kan ini sunnah, tidak apa-apa, nggak jadi masalah. Nawarkan putri kepada seorang yang soleh. Kata Ustaznya demikian. Oh, Ustaz Firanda kepala saya sudah besar, wah ini kesempatan ditawarin seorang putri. Ternyata dia bilang apa? Ada laki-laki yang melamar muridnya Ustaz. Gimana menurut antum Ustaz? Kata. Jadi para hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala tidak mengapa, ya, kalau ada lelaki yang soleh yang kita naksir buat putri kita, buat adik perempuan kita, enggak jadi masalah, kita memberi isyarat agar dia maju. Akhirnya Nabi SAW pun melamar Khadijah radhiyallahu taala anha. Ada yang menyebutkan bahwasanya yang
mengantar Nabi adalah Abu Talib. Ada yang riwayat yang lain. Intinya Nabi melamar Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan ini adalah anugerah besar yang didapat oleh Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana tidak suaminya Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah ada di alam semesta. Yang Nabi pernah berkata, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Wala fakhr." Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Akhirnya Nabi pun menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Disebutkan dalam hadis bahwasanya maharnya adalah 12 uqiyah wa nus. Itu 12,5 uqiyah. Satu uqiyah itu 40 dirham. Satu uqiyah 40 dirham. Kalau 12 uqiyah berarti berapa? 12 kali 40 berapa? 480. Bisa ngitung enggak? 480 dirham. Sama setengah dari uqiyah berarti 20 dirham. Maka lengkaplah mahar yang diberikan oleh Nabi kepada Khadijah adalah 500 dirham. 500 dirham itu banyak di zaman tersebut. Ya sampai sekarang juga masih banyak. Ya. Ada yang mengatakan 10 dirham kira-kira 1 dinar. Berarti kalau sekitar 50 apa? Dinar. 1 dinar kalau dikonversi sekarang 4/4 gram. 4/4 gram. Berarti mahar yang berikan Nabi kepada Khadijah apa? Banyak. Mungkin dibantu sama kerabatnya yang lainnya. Akhirnya menikahlah Nabi SAW dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Bertemulah 2 orang yang sangat mulia, seorang laki yang suci dan seorang wanita yang suci pula. Berapa usia Khadijah dan berapa usia Nabi SAW tatkala menikah dengan Khadijah? Ada beberapa riwayat tentang kapan usia Nabi waktu menikah dengan Khadijah. Ada yang mengatakan usia Nabi 30-an lebih, ada yang mengatakan 21 tahun, ada yang mengatakan 29 tahun, dan riwayat yang paling banyak, yang paling kuat adalah 25 tahun. Nabi waktu menikah dengan Khadijah usianya 25 tahun. Adapun umur Khadijah waktu dinikahi oleh Nabi SAW, maka ada beberapa riwayat juga, ya, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 45, ada yang mengatakan 28. Ya. Riwayat mengerucut pada 2 perkara, 2 pendapat. Yang pendapat pertama, umur Khadijah waktu dinikahi oleh Nabi adalah 40 tahun. Dan ini adalah diriwayatkan oleh Al-Waqidi, makanya disebutkan juga Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat, umur Khadijah 40 tahun waktu dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat kedua disebutkan oleh Ibnu Ishaq bahwasanya umur Khadijah waktu menikah dengan Nabi adalah 28 tahun. 28 tahun. Namun dua-duanya ini datang tanpa riwayat. Al-Waqidi adalah matruk dalam para pakar hadis. Matruk ditinggalkan, pendapatnya tidak bisa diterima kalau ada hadis. Tapi dia adalah ahlu sirah, ahlul maghazi. Dia adalah orang yang pakar dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau dia meriwayatkan hadis, maka dia hukumnya matruk, yaitu hadisnya ditinggalkan. Dhaif jiddan, sangat lemah. Ibnu Ishaq adalah seorang yang hasanul hadis, ya. Idza sarraha bitahdits, dia adalah seorang yang derajat hadisnya adalah saduq, hadisnya adalah hasan kalau dia menyampaikan dengan sighah tahdits. Ya, sami'tu atau akhbarani, ya, atau haddatsani, ya. Nah, namun Ibnu Ishaq juga tidak menyebutkan riwayat tentang umur Khadijah waktu menikah. Sehingga hanya pendapat-pendapat dan semuanya tanpa sanad dan semuanya tidak dari sisi sanad tidak bisa dinilai. Namun inilah 2 pendapat yang kuat di kalangan para ahli sejarah, 40 atau 28 tahun. Mana yang lebih kuat? Apakah umur Khadijah waktu menikah dengan Nabi 40 tahun atau 20 tahun? Kalau kita perhatikan dari Khadijah tatkala menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir sekitar 5 orang dengan kesepakatan, ada yang mengatakan 6 orang anak. 2 anak laki-laki, ada yang mengatakan 1 anak laki-laki, ada yang mengatakan 2 anak laki-laki, dan 4 anak perempuan. Adapun anak-anak perempuan tersebut, yang pertama adalah Zainab, yang kedua adalah Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulthum, dan yang keempat adalah Fatimah. Adapun laki-laki adalah Al-Qasim. Ada yang mengatakan Nabi punya anak laki-laki yang lain, namanya Tahir, ya.
Ada yang namanya tahir, ada yang mengatakan namanya thayyib. Namun sebenarnya mengatakan tahir atau thayyib itu adalah laqab bagi Al-Qasim. Oleh karena Nabi SAW di antara kunyahnya adalah Abul Qasim. Jadi anak Nabi 5 sepakat. Adapun anak ke-6 ada khilaf. Apakah dia punya anak laki-laki yang lain selain Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam. Intinya Khadijah setelah menikah dengan Nabi melahirkan anak 5 atau 6. Nah, kalau Khadijah waktu nikah dengan Nabi umur 40 tahun, sepertinya susah punya anak sampai 6 orang. Wanita biasanya menopause umur berapa? Saya belum tahu. Bapak ada yang tahu? Biasanya umur berapa? 50-an. Biasanya menopause 50-an. Untuk ukuran orang Indonesia ya. 50-an. Nah, kalau Nabi menikah dengan Khadijah umur 40, punya anak 5 agak susah. Ya, punya anak 5 agak susah. Sehingga secara logika yang lebih kuat umur Khadijah waktu menikah dengan Nabi adalah 28 tahun. Ini pendapat. Pendapat yang kedua, bahwasanya umur Khadijah waktu menikah dengan Nabi 40 tahun. Adapun dia punya anak sampai 5 atau 6 masuk akal. Orang-orang Arab umur segitu masih bisa melahirkan. Dan kalau kita bilang menopause-nya umur 50 tahun, antara 40 sampai 50 ada 10 tahun. Kalau Khadijah saja menikah melahirkan tiap tahun bisa melahirkan berapa? Masih bisa 10 orang dia lahirkan, ya. Apalagi cuma 5, apalagi cuma 6. Di antara hal yang menguatkan akan hal ini, ya, disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih Bukhari dan yang lainnya, Aisyah menceritakan tatkala dia cemburu kepada Khadijah, dia mengatakan, dia mensifati Khadijah ajuzun min ajaizi Quraisy. Ajuzun min ajaizi Quraisy. Kata Aisyah, Rasulullah, ya, kau selalu sama Khadijah, ingat-ingat Khadijah, dia adalah seorang nenek dari nenek-nenek orang Quraisy. Nabi SAW hidup bersama Khadijah 25 tahun. Jadi Nabi menikah dengan Khadijah, Nabi umur berapa? 25 tahun. Kemudian Nabi diangkat menjadi Nabi umur berapa? Umur 40. Kemudian Khadijah meninggal pada tahun 10 tahun kenabian. Berarti Khadijah hidup bersama Nabi berapa tahun? Saya ulangi. Antum matematikanya enggak jalan ya. Nabi menikah dengan Khadijah, Nabi umurnya berapa? 25. Kemudian Nabi diangkat menjadi seorang Nabi umur berapa? 40. Khadijah meninggal tatkala 10 tahun kenabian. Berarti Nabi hidup bersama Khadijah berapa tahun? 25 tahun. Nah, kalau Khadijah menikah dengan Nabi umur 28 sampai dia meninggal, berarti 28 tambah 25 berapa? 53. 53 itu belum nenek-nenek. Belum. Ya atau tidak? 53 belum nenek-nenek, belum. Tapi beda kalau ternyata Khadijah menikah dengan Nabi umur 40. Umur 40. Tambah 25 sudah berapa? 65. 65 sudah nenek. Nenek. Ini menguatkan bahwasanya Khadijah waktu menikah dengan Nabi umur berapa? 40. Di antara dalil yang lain juga, ya, Aisyah pernah mensifati Khadijah waktu cemburu. Saya bacakan hadisnya. Aisyah berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzakara Khadijah asna 'alaiha fa ahsana tsana." Nabi kalau sudah berbicara tentang Khadijah, Nabi memuji Khadijah, bahkan dia puji dengan pujian yang tinggi. Qalat, kata Khadijah, "Faghirtu yauman," suatu hari aku cemburu. "Faqultu ma aktsara ma tadhkuruha." Betapa sering kau sebut-sebut Khadijah wahai Rasulullah, hamra asyidiq, gusi yang merah. Kata para ulama dari Nawawi rahimahullah menjelaskan maksudnya, Aisyah mengatakan Khadijah itu sudah nenek-nenek, makanya giginya sudah tanggal semua, tinggal gusinya yang merah. Dan kalau Khadijah berumur 53 waktu meninggal, saya rasa umur 53 gigi masih ada. Kapan seorang mungkin giginya tanggal semua tatkala sudah umur 60. Ini menguatkan bahwasanya Khadijah waktu menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam umurnya berapa? 40 tahun. Jadi janda-janda yang 40 tahun jangan bersedih. Ya. Ya, masih bisa menikah ya. Ya. Saya ulangi, memang ada khilaf tapi saya lebih condong pendapat bahwasanya Khadijah waktu menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 40 tahun. Dahulu saya merojihkan Khadijah umurnya 28 tahun. Tapi setelah saya baca-baca lagi, saya berubah pikiran ya. Bukan karena kasihan melihat janda umur 40, tidak ya.
Tapi memang berdasarkan dalil sepertinya lebih kuat Khadijah waktu menikah dengan Nabi umurnya berapa? 40 tahun. Baik. Maka akhirnya bertemulah dua orang yang luar biasa. Ya, kita tidak tahu siapa yang beruntung, sama-sama beruntung ya. Sama-sama beruntung luar biasa. Allah takdirkan. Bayangkan Allah takdirkan Khadijah untuk bertemu dengan Nabi. Sudah suaminya dua meninggal, banyak cowok, banyak laki-laki Quraisy yang melamar ditolak semuanya. Sudah tidak tertarik untuk menikah. Tiba-tiba mendengar tentang Rasulullah, dia pun tertarik ingin menikah. Akhirnya setelah Khadijah radhiyallahu taala anha ya menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi diangkat menjadi seorang nabi ya. Maka Khadijah menyerahkan seluruh hartanya, seluruh waktunya untuk membantu suaminya ya. Dari sejak awal. Itu bayangkan Khadijah radhiyallahu anha di awal-awal Nabi diangkat menjadi nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbiba ilaihi al-khalwah. Rasulullah suka berkhulwat. Fakana yadhhab ila Hira. Dia pergi ke Goa Hira. Pergi, kemudian Khadijah menyiapkan makanan karena Nabi ingin pergi berhari-hari di mana? Di Goa Hira. Maka Khadijah sang istri menyiapkan makanan, kemudian Nabi pergi berkhulwat, cuma duduk di Goa Hira, merenungkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, merenungkan tentang kerusakan yang terjadi di kota Mekah, berbagai macam kemaksiatan. Kalau sudah habis makanannya, turun lagi ketemu istrinya. Istrinya bikin makanan lagi, kemudian pergi lagi, dan Khadijah sama sekali tidak pernah ngomel. Mas ngambil makanan, pergi lagi. Nanti sudah habis, datang ambil makanan, pergi lagi. Enggak. Semua yang disukai oleh suaminya dia dukung. Semua yang disukai oleh suaminya dia dukung. Dan ini menyelisih kebiasaan wanita. Wanita biasanya kalau suaminya pergi-pergi terus dia jengkel. Ya, pergi terus ya. Sini, jangan pergi sini. Ngetem di rumah aja ya. Tapi Khadijah radhiyallahu anha sama sekali mendukung suaminya, pergi silakan, pergi terus. Sampai suatu hari akhirnya ja'al haq, datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan dalam sebagian riwayat disebut oleh ahli sejarah, terkadang Khadijah nemani pergi ke Gua Hira menemani siapa? Suaminya. Seringnya tidak. Sampai suatu hari akhirnya datang malaikat Jibril, kemudian memberikan wahyu kepada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Ya. Malaikat Jibril datang kemudian mendekap Nabi sampai Nabi hatta balagha minil jahd, sampai Nabi susah untuk bernapas. Tsumma arsalani, kemudian dilepas lagi. Iqra, bacalah. Kata Rasulullah, ma ana biqari, saya tidak bisa baca sama sekali. Malaikat Jibril faghattani, kemudian dipeluk lagi dengan pelukan yang kuat sampai Nabi susah bernapas, dilepas lagi. Padahal Nabi orangnya kuat. Nabi itu orangnya apa? Kuat. Naik ke Gua Hira aja enggak gampang, susah itu. Ya. Tapi didekap oleh malaikat Jibril, Nabi tidak berkutik. Sehingga Nabi dalam kondisi demikian pulang ketakutan. Gemetar, pulang sampai ke rumahnya ketemu dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Nabi berkata, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku wahai istriku. Khadijah langsung ambil selimut, selimuti suaminya. Tidak tanya-tanya, tidak komentar-komentar. Tidak bilang, "Mas, ada apa Mas? Tunggu dulu Mas. Sabar, cerita dulu, ada apa?" Selimuti, sabar dulu Mas, ada apa? Emang ada apa? Tidak, begitu Nabi bilang selimuti langsung. Dalam riwayat yang lain, Nabi berkata, "Wasubbu alayya bima'in barid." Siramkan air dingin kepada tubuhku. Nabi gemetar, dia ingin tenang dengan disiramin air. Dan Khadijah langsung nurut sama suaminya. Sampai suaminya tenang, baru dia ajak ngomong. Tiba-tiba Nabi berkata dalam ketakutannya, "Laqad khasyitu ala nafsi." Sungguhnya aku khawatir suatu menimpa diriku. Takut gila atau takut sakit, bertemu dengan makhluk yang aneh dalam goa. Maka Khadijah menenangkan Rasulullah SAW dengan berkata, "Kalla fa wallahi abshir, la yukhzikallahu abada." Sekali-sekali wahai suamiku, bergembiralah. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Dan ini menunjukkan cerdasnya Khadijah, subhanallah. Sempurna istri seperti ini ya. Cerdas, kemudian sabar ya. Kemudian apa lagi? Kaya, kemudian cantik. Antum mimpi aja lah ya. Mudah-mudahan ketemu di surga nanti ya. Jadi sama-sama beruntung. Kita bilang Khadijah beruntung menikah dengan Nabi SAW. Nabi juga beruntung ketemu dengan istri seperti apa? Khadijah.
cantik, kemudian kaya, akhlaknya sangat mulia. Maka waktu Nabi takut, dia tertimpa sesuatu, Khadijah menenangkan, menunjukkan kecerdasannya. Dia mengatakan, wahai Muhammad, jangan khawatir, Allah tidak akan menghinakan engkau. Apa dalilnya? Khadijah datangkan dalil supaya suaminya tenang. Kalau asal ngomong tidak pakai dalil, semua istri bisa. Tapi Khadijah ngomong pakai dalil, dia mengatakan, innaka latasilur rahim. Bagaimana Allah akan menghinakan engkau wahai Muhammad, sementara engkau senantiasa menjalin silaturahmi, menyambung silaturahmi. Wa tasduqul hadis, engkau senantiasa jujur berbicara. Wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum, kau bantu orang yang belum bisa mandiri, yang belum mampu kau bantu. Orang yang tidak punya apa-apa kau kerja, hasilnya kau berikan kepada dia. Wa taqrid dhaif, kau senantiasa menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau selalu membantu orang terkena musibah. Orang seperti kamu tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, dari mana Khadijah tahu? Pengalaman, pengamatan. Padahal Nabi belum jadi nabi tatkala itu, maksudnya belum dakwah, belum turun Al-Qur'an untuk disampaikan kepada orang, baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tetapi Khadijah orang yang cerdas. Dia ngerti, dia tahu adab, dia ngerti tentang sunnatullah. Sunnatullah berlaku kalau orang baik sama orang lain, dia tidak akan dihinakan oleh Allah. Tidak akan dihinakan oleh Allah. Orang yang suka menyambung silaturahmi tidak akan dihinakan Allah. Orang yang suka jujur tidak akan dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Khadijah menyebutkan dalil ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menenangkan suaminya. Jadi cerdasnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Tidak membantah suaminya, tidak membuat suaminya semakin buruk, ya. Tidak ada apa Mas? Ada Mas, bahaya Mas. Ada apa Mas? Enggak. Karena sebagian istri kalau suaminya ada masalah, dia semakin memprovokasi. Suaminya pulang dari kantor marah-marah, sayangku, itu teman kita di kantor Abu Fulan itu kurang ajar sekali. Dia tadi ngomongin saya gini-gini. Istrinya bilang, iya, istrinya juga Ummu Fulan juga kurang ajar, sama seperti suaminya. Jadi suami semakin terprovokasi. Jangan, tenangkan. Kalau suami lagi bulet, ya, lagi buletin, ya, lagi stres, maka hendaknya ditenangkan, bukan semakin diprovokasi. Ini menunjukkan cerdasnya Khadijah radhiyallahu anha. Dan sangat nurutnya Khadijah, dikatakan selimuti aku, maka dia langsung selimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, qadarullah, di antara takdir Allah, Allah menjadikan Nabi menikah dengan saudagar yang kaya raya. Karena dakwah itu butuh biaya, dakwah itu butuh dana. Islam butuh kepada dua model orang. Pertama, orang yang alim, yang bisa menebarkan dakwah. Yang kedua, orang yang punya harta untuk mendanai dakwah tersebut. Dua-duanya sangat penting dalam komponen dakwah. Makanya Nabi SAW bersabda, la hasada illa fitnataini. Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Satu orang yang diberikan harta, kemudian dia gunakan hartanya untuk dalam kebenaran. Wa rajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, orang yang Allah berikan ilmu dan dia mengajarkan ilmu tersebut dan dia beramal dengan ilmu tersebut. Ini dua orang yang harusnya kita hasad. Rasulullah suruh hasad sama dua orang ini. Ya. Makanya qadarullah, Nabi SAW ditakdirkan oleh Allah menikah dengan wanita saudagar kaya raya. Dan ditakdirkan oleh Allah sahabat pertamanya juga orang kaya. Siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bahkan orang-orang yang pertama masuk Islam kaya-kaya. Abdurrahman bin Auf juga orang kaya. Ya. Abu Bakar As-Siddiq juga orang kaya. Utsman bin Affan juga orang kaya, termasuk orang pertama masuk Islam. Kenapa? Untuk mendanai dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para hadirin, kita akan bacakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Di antaranya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, khairu nisaiha Maryam ibnatu Imran wa khairu nisaiha Khadijah. Sebaik-baik wanita dunia adalah Maryam, putri Imran, dan sebaik-baik wanita dunia adalah Khadijah. Para ulama mengatakan artinya terbaik di zamannya. Pertama ibunya Nabi Isa alaihissalam Maryam, di zaman Khadijah maka yang terbaik adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, khairu nisa'il alamin, sebaik-baik wanita dunia, alam semesta, sebaik-baik wanita alam semesta, Maryam bintu Imran. Pertama Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Isa. Wa Khadijah bintu Khuwailid, Khadijah bintu Khuwailid. Wa Fatimah bintu Muhammad, Fatimah bintu Muhammad. Wa Asiyah imra'atu Fir'aun, Asiyah istrinya Fir'aun. Nabi SAW ya, sangat cinta kepada Khadijah.
Dan Khadijah radhiyallahu anha adalah istri Nabi yang pertama. Dan dia adalah istri yang sangat luar biasa ya. Menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyerahkan seluruh hartanya untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengurusi anak-anak Nabi yang banyak. Yang tinggal di rumah Nabi itu banyak orang. Pertama 6 orang anaknya atau 5 orang anaknya. Siapa tadi? Al-Qasim, kemudian Zainab, atau ada yang mengatakan Tahir dan Thayyib ya. Intinya anaknya 5 atau 6. Di antaranya Al-Qasim, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum sama Fatimah. 5 orang anak ngurus gak gampang. Belum lagi ada 3 orang yang masih kecil tinggal di rumah Nabi. 3 orang tersebut pertama siapa? Putrinya Khadijah sendiri. Hind bin Abi Halah At-Tamimi. Rabibnya Nabi SAW. Anak bawaannya Khadijah. Yang tinggal di rumah Nabi SAW, rumah Khadijah. Belum lagi anak yang lain. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Juga dirawat oleh Nabi di rumah tersebut sejak kecil. Karena Abu Thalib orangnya miskin, maka Nabi ingin bantu pamannya. Maka Nabi dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib datang kepada Abu Thalib. Biarlah kami mengurangi bebanmu, berikanlah anak-anakmu untuk kami pelihara. Maka Abu Thalib berkata, silakan bawa anak-anakku selama Aqil masih bersama saya. Akhirnya Aqil bin Abi Thalib dipelihara oleh Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib diambil oleh Nabi SAW, kemudian Ja'far bin Abi Thalib diambil oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dirawat. Jadi yang tinggal di rumah Nabi juga ada namanya siapa? Ali bin Abi Thalib. Di antara yang tinggal juga namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah yang tadinya adalah seorang budak, kemudian dibeli oleh Hakim bin Hizam, ponakannya atau kerabatnya Khadijah, kemudian dihadiahkan kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Zaid tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rumah banyak orang. Semuanya yang ngurus siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Bayangkan seorang wanita yang diurus banyak sekali. Tetapi Khadijah radhiyallahu anha mengurus anak yang begitu banyak. Kemudian ngurus anak-anak yang tadi yang bawaan juga ya. Tidak pernah mengeluh terhadap suaminya. Makanya para ulama mengatakan Khadijah radhiyallahu taala anha menikah dengan Nabi selama 25 tahun, dia tidak pernah mengangkat suaranya, enggak pernah mengangkat suaranya. Berapa tahun ikhwan? 25 tahun. Saya sering sampaikan kepada orang-orang, siapa di antara antum yang istrinya tidak pernah mengangkat suara? Coba siapa? Kalau ada yang pernah istrinya tidak mengangkat suara, saya kasih dia laptop saya, ini mahal nih. Dulu saya tawarin biasanya HP saya, iPhone 7 biasanya saya tawarin. Tapi kayaknya kurang tertarik. Sekarang saya kasih laptop, lebih mahal daripada iPhone. Siapa yang istrinya enggak pernah angkat suara? Angkat tangan. Ya, ada yang jawab saya belum punya istri. Ada atau tidak? Ada yang jawab saya, kapan nikah? Baru menikah. Belum nikah, belum mengangkat suara. Coba kalau sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Hidup 5 tahun tidak mengangkat suara, ini istri kayak apa? Luar biasa. Khadijah radhiyallahu taala anha. Menyerahkan segala hartanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah angkat suara. Tidak ingin Nabi repot, dia yang ngurus anak-anaknya semua, yang penting Nabi bisa berdakwah dengan baik. Anak-anaknya dia urus semuanya. Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan Nabi sangat cinta kepada istrinya. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi yang lain sebagaimana cemburunya kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, padahal Aisyah tidak pernah lihat Khadijah. Orang biasanya cemburu kalau sama madunya yang masih hidup. Kalau sudah meninggal, alhamdulillah, sudah berkurang saingan. Ini Khadijah sudah meninggal, tapi Aisyah tidak pernah cemburu seperti cemburu kepada Khadijah. Kenapa? Karena saking Nabi sering nyebut-nyebut siapa? Khadijah. Nabi ingat Khadijah. Bayangkan harus tahun-tahun sudah berlalu, sudah jauh. Nabi sudah tersibukkan dengan berbagai macam kesibukan, peperangan lah, dakwah lah, masalah dalam negeri, masalah luar negeri. Disibukkan dengan setelah menikah dengan Khadijah, istrinya ada 9. Dengan berbagai macam kesibukan, tetap ingat Khadijah. Berarti Nabi benar-benar cintanya luar biasa. Ya. Dengan kesibukan yang banyak, bukan kesibukan yang sedikit. Kesibukan yang banyak, tetap ingat Khadijah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma ghirtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah." Aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi sebagaimana cemburuku kepada Khadijah. Wa inni lam udrikha, padahal saya tidak pernah bertemu dengan Khadijah. Tidak pernah melihat Khadijah. Aneh. Seorang sudah masih hidup cemburu kepada yang sudah meninggal dunia. Aneh.
Inilah Aisyah cemburu kepada Khadijah. Kenapa? Karena Nabi sering begitu menyebut Khadijah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha syah. Rasulullah SAW kalau potong kambing, dia berkata, arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Ini kambing kirim ke teman-temannya Khadijah. Masya Allah. Nabi berbuat baik, Khadijah sudah meninggal, dia tidak bisa balas kebaikannya Khadijah. Maka dia berbuat kebaikan kepada teman-temannya Khadijah. Fa aqdabtuhu yauman, kata Aisyah, suatu hari aku membuat Nabi marah. Fa qultu Khadijah. Khadijah lagi, Khadijah lagi. Khadijah lagi, Khadijah lagi. Aisyah cemburu, masih remaja Aisyah. Maka Rasulullah SAW berkata, inni qad ruziktu hubbaha. Aku telah dianugerahi oleh Allah mencintai Khadijah. Rasulullah bangga bisa cinta kepada Khadijah, suatu kebanggaan bagi Nabi SAW. Bahkan dia mengatakan ini anugerah dari Allah bisa cinta kepada Khadijah. Ada orang musibah saya cinta sama istri saya. Musibah, istri saya kurang ajar tapi saya cinta sekali. Musibah. Suruh cerai enggak bisa, saya cinta, musibah namanya. Tapi Nabi SAW cinta kepada Khadijah, dia menganggap ini sebagai apa? Sebagai anugerah, dan dia bangga di hadapan Aisyah. Jadi para hadirin, kita mengerti ini semua dari Aisyah. Jadi Aisyah, jangan sampai ada orang kemudian mencela Aisyah, lihat Aisyah kenapa begini-begini. Aisyah karena begitu baiknya kepada kita, dia menceritakan perkara yang itu merupakan keburukan dia, tapi ini hadis, harus dia sampaikan. Ya, saya pernah cemburu, saya pernah buat Nabi marah. Sebenarnya ini kan sebenarnya kalau aib tidak perlu diceritakan, tetapi Aisyah tetap ceritakan kepada kita karena hadis yang bercerita tentang keutamaan siapa? Khadijah, agar kita tahu. Bahkan dalam sebagian riwayat, dalam Sahih Al-Bukhari, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ista'dzanat Halatu bintu Khuwailid. Halah bintu Khuwailid, saudarinya Khadijah. Khadijah kan Khadijah bintu Khuwailid. Dia punya saudari perempuan namanya Halah bintu Khuwailid. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ipar Nabi ini, Halah, saudarinya Khadijah, datang ke rumah Aisyah minta izin ketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa'arafa istidzana Khadijah. Rasulullah mendengar suara Halah, langsung ingat Khadijah. Kenapa? Karena suara saudarinya mirip dengan suara Khadijah. Suara iparnya mirip dengan suara istrinya. Jadi dia Rasulullah SAW mendengar suara Halah, padahal bukan suara Khadijah, tapi suara Halah mirip dengan suara Khadijah. Farta ali dzalik, Nabi jadi gembira ingat kepada Khadijah. Nabi berkata, Allahumma Halah, ya Allah itu Halah. Ya. Fakirtu, Aisyah paham ini Nabi ingat siapa? Khadijah. Fakultu, aku berkata, ma tadhkuru min ajuzin min ajaiji Quraisy hamra'u sidqain halakat fid dahr. Masih saja kau ingat kepada seorang nenek tua dari nenek-nenek Quraisy, sudah meninggal dunia. Qad abdalakallahu khairan minha, Allah sudah ganti dengan yang lebih baik. Kata siapa? Aisyah. Kata Rasulullah SAW, tidak ada yang lebih baik daripada dia. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Aisyah berkata, qad abdalakallahu khairan minha, Allah telah mengganti yang lebih baik. Kata Nabi, ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha. Allah tidak pernah mengganti yang lebih baik daripada Khadijah. Qad amanat bi idz kafara biyan nas. Dia beriman kepadaku tatkala semua orang kufur. Dan para ulama sepakat, manusia pertama yang beriman kepada Nabi adalah Khadijah, istrinya. Nanti setelah itu baru mana lebih dahulu, Ali bin Abi Thalib kah atau Abu Bakar kah atau ya Zaid bin Harithah, ada khilaf mana yang duluan, karena mereka semua serumah. Ali dan Zaid serumah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar temannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana lebih dahulu, ada khilaf. Tapi semua sepakat yang pertama kali beriman siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Setelah yang pertama kali beriman Khadijah, kemudian siapa? Waraqah bin Naufal. Karena waktu Nabi takut, Khadijah membawa Nabi kepada Waraqah bin Naufal. Maka Nabi berkata, tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Qad amanat bi idz kafara biyan nas. Dia telah beriman kepadaku tatkala semua orang kufur. Wa saddaqatni idz kadzdzaba biyan nas. Dan dia membenarkan aku tatkala semua orang mendustakan aku. Wa wasatni bimaliha. Dan dia telah membantu aku dengan hartanya. Idz haramani an-nas, tatkala orang tidak ada yang bantu aku tatkala itu. Wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha idz haramani auladin nisa. Dan hanya dari dialah aku punya anak-anak, sementara istri-istriku yang lain tidak bisa beri anak kepadaku. Jadi inilah yang membuat Nabi mengatakan tidak ada yang bisa menggantikan siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Kenapa Nabi sangat cinta kepada Khadijah? Banyak sebabnya. Di antaranya sebab yang paling utama, di antaranya ya, Khadijah adalah cinta pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam seorang penyair berkata, naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa famal hubbu illa lil habibil awwali. Silakan kau pindahkan
cintamu kepada siapa saja, maka sesungguhnya cinta sejati adalah cinta yang pertama. Wa kam min manzilin ya'lafuhul fata wa haninuhu abada li awwali manzili. Betapa banyak tempat yang disinggahi oleh seorang pemuda, tetapi tempat kerinduannya adalah tempat yang pertama. Dan cinta pertama memang susah dilupakan. Dan Khadijah adalah cinta pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tadi sudah kita sebutkan, Khadijah lah yang memberikan anugerah anak-anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri yang lain tidak ada yang punya anak, kecuali Maria punya anak, siapa namanya? Ibrahim, kemudian meninggal di pangkuan Nabi tatkala belum berusia 2 tahun. Adapun anak-anak yang hidup di zaman Nabi ya semuanya anak-anak dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kata Nabi, "Amanat bi idz kafara biyan nas." Dia beriman kepada aku tatkala semua orang kafir kepadaku. Oleh karenanya para ulama mengatakan setiap orang yang beriman pahalanya ikut ngalir kepada Khadijah. Kenapa? Karena dia awwala man sanna sunnatan. Dia yang pertama kali memberi contoh untuk masuk Islam. Maka semua orang setelah itu mengikuti Khadijah, pahalanya ngalir kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Di antara yang membuat Khadijah dicintai oleh Nabi, Khadijah sangat tidak pelit kepada suaminya. Seluruh hartanya dia berikan kepada suaminya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Khadijah adalah teman curhat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada masalah, maka Khadijah yang menenangkan. Khadijah yang mengangkat tatkala Nabi lagi down, lagi sedih, kata Khadijah memantapkan percaya diri Nabi, engkau adalah orang yang baik, engkau selalu begini, engkau selalu begini. Ini menunjukkan Khadijah adalah tempat curhatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Khadijah adalah wanita yang sangat taat kepada suaminya, tidak pernah mengangkat suaranya selama 25 tahun. Makanya Nabi mengabarkan bahwasanya Khadijah diberi ganjaran oleh Allah dengan surga yang luar biasa, al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Dalam hadis kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ata Jibrilu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Jibril datang kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah, kemudian Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atat ma'ah ina'un fi idamun aw ta'amun aw syarabun." Kata Jibril, "Wahai Rasulullah, ini Khadijah datang menemuimu." Mungkin Rasul lagi nunggu di rumah Khadijah. Khadijah sedang datang menuju engkau dan dia membawa tempat isinya makanan atau kaldu ya atau minuman. Fa idza hiya atatka, kalau dia datang kepadamu wahai Muhammad, faqra alaiha salam min rabbiha, sampaikan kepada Khadijah bahwasanya Allah kirim salam kepadanya. Itu bayangkan Allah kirim salam kepada siapa? Khadijah. Luar biasa wanita ini. Ya. Wa minni, dan aku juga kirim salam kepada Khadijah. Ya, kalau yang kirim salam kepada kita saja ustaz terkadang kita senang. Yang kirim salam kepada kita gubernur, bupati, presiden kita senang. Ini yang kirim salam Raja Salman kita senang. Apalagi yang kirim salam ternyata siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala Ubay bin Ka'ab tahu bahwasanya Allah menyebut namanya, dia pun menangis saking gembiranya. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata kepada Ubay bin Ka'ab, "Inna Allah amarani an aqra alaik." Wahai Ubay, Allah merintahkan aku untuk baca Quran di hadapanmu. Allah perintahkan aku wahai Ubay bin Ka'ab untuk baca Quran depanmu. Kata Ubay, "Allahu sammani dzalik, Allahumma sammani laka." Apakah Allah menyebut namaku di hadapan wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, "Allahu sammaka li." Allah sebut namamu di sisiku. Qala faja'ala Ubay yabki. Maka Ubay bin Ka'ab kemudian menangis ya. Kenapa? Karena Allah ingat Ubay. Sekarang Allah kirim salam kepada Khadijah menunjukkan penghormatan Allah terhadap siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian kata Jibril, "Wa basyirha bi baitin fil jannati min qasab la sakhaba fihi wala nasab." Sampaikanlah kepada Khadijah, Allah beri dia sebuah surga, sebuah istana di surga yang terbuat dari mutiara, yang tidak ada suara hiruk-pikuk di situ dan tidak ada juga keletihan di situ. Kata para ulama, al-jaza' min jinsil amal. Surganya Khadijah tidak ada orang suara teriak-teriak. Kenapa? Karena Khadijah selama 25 tahun tidak pernah mengangkat suara di hadapan suaminya. Dan tidak ada keletihan. Kenapa? Selama 25 tahun Khadijah sibuk mengurusi anak-anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Letih agar suaminya bisa fokus berdakwah. Maka balasannya demikian, tidak ada keletihan dalam surga. Taib hadirin rahmatillah subhanahu wa taala. Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Kapan meninggal?
pada tahun 10 kenabian, yaitu 3 tahun sebelum hijrah. Hijrah pada tahun 13 kenabian. 10 tahun sebelum hijrah, Khadijah meninggal. Bertepatan dengan waktu yang sama meninggalnya Abu Thalib Abu Thalib, paman Nabi SAW, yang meninggal dalam kondisi musyrik. Maka tahun tersebut dikenal oleh sebagian ahli sejarah disebut dengan Amul Hazan, tahun kesedihan. Karena Nabi sangat sedih pada hari tersebut terkena 2 musibah yang berturut-turut. Paman yang selama ini membelanya meninggal dunia. Istrinya yang selama ini tempat curhatnya meninggal dunia. Bagaimana sedihnya Nabi SAW. Kalau dia keluar dakwah dimaki-maki oleh orang kafir Quraisy, dituduh yang tidak-tidak, kalau dia pulang ketemu istrinya menenangkan hatinya. Istrinya luar biasa menenangkan hatinya. Hari ini dia pulang, istrinya sudah enggak ada. Tidak ada senyuman Khadijah lagi yang bisa dia lihat. Tidak ada kata-kata lembut yang menenangkan hatinya, tidak pernah dia dengar lagi. Kenapa? Khadijah sudah meninggal dunia. Kalau kita bilang banyak orang berhasil karena ada orang di balik keberhasilannya, banyak orang berhasil karena ada ibundanya di balik dia, dan ada orang berhasil karena yang hebat istrinya. Saya bilang di antara keberhasilan Nabi karena Allah memberikan anugerah istri yang hebat. Siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Sekarang untuk melihat ada orang ini hebat, ternyata istrinya juga hebat. Seandainya keluarganya amburadul, dia tidak akan berhasil. Tapi karena istrinya luar biasa, maka dia bisa menjadi pedagang yang sukses atau ustadz yang sukses, ya, yang berhasil, atau pemimpin yang berhasil. Kenapa? Karena istrinya yang luar biasa. Ya. Bahkan nggak jadi deh, nggak usah. Tapi nggak apa, saya sampaikan aja. Nggak apa. Bahkan terkadang kita melihat ada orang sukses dalam poligami, ternyata yang hebat istri pertamanya. Bukan dianya biasa-biasa aja. Laki-lakinya itu biasa-biasa aja. Mirip-mirip dengan kita, agak penakut-penakut juga gitu. Tetapi ternyata yang hebat apa? Istrinya. Istri pertamanya. Jadi banyak orang sukses yang berhasil, kenapa? Rahasianya karena istrinya. Baik. Ada kisah yang membuat Nabi SAW sedih kembali setelah sekian lama, ya, ditinggalkan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Nabi ingat kembali kepada istrinya Khadijah gara-gara sebuah kalung yang sering dipakai oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Bagaimana kisahnya? Jadi begini, Khadijah radhiyallahu anha punya putri yang pertama namanya siapa? Zainab. Kemudian waktu Nabi belum menjadi seorang nabi, masih di zaman jahiliyah, Khadijah membisikkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nikahkan putri kita Zainab dengan ponakanku namanya Abul As. Abul As ini kalau enggak salah anaknya Hala tadi. Abul As, ya, Ibn Rabi'. Maka akhirnya Nabi setuju untuk menikahkan putrinya dengan Abul As. Di malam pertama, malam pengantin pertemuan antara Zainab dengan Abul As, maka Khadijah yang biasanya pakai kalungnya dia lepas. Bertahun-tahun dia pakai kalung tersebut dan selalu dilihat oleh Nabi. Dia lepas kalungnya, dia berikan kepada Zainab putrinya untuk menghiasi putrinya Zainab supaya lebih cantik waktu bertemu dengan Abul As. Maka berpindahlah kalung tersebut dari Khadijah, lehernya Khadijah ke lehernya siapa? Zainab. Kemudian setelah menikah Zainab dengan Abul As, tidak lama kemudian Nabi diangkat menjadi seorang nabi. Maka Nabi pun berdakwah, akhirnya orang-orang Quraisy marah sama Nabi. Maka mereka ingin menyibukkan Nabi dengan urusan keluarganya, ingin bikin Nabi sedih. Bagaimana caranya? Maka orang Quraisy menyuruh suami-suami putri-putrinya Nabi untuk menceraikan istri-istri mereka. Ternyata Ruqayyah dan Ummu Kulthum sudah menikah. Disebutkan oleh ahli sejarah, Ruqayyah menikah dengan Utbah bin Abi Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ruqayyah dinikahi oleh Utbah, putranya Abu Lahab. Ummu Kulthum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab, putranya juga Abu Lahab. Zainab menikah dengan siapa? Abul As. Maka orang-orang kafir Quraisy mendatangi Utbah, Utaibah dan Abul As, diprovokasi. Ceraikan istri-istri kalian. Buat apa? Agar Muhammad sedih, agar Khadijah sedih. Gimana enggak sedih putri kita dicerai sama suaminya? Sedih banget. Supaya Nabi sedih mikir putri-putrinya tidak sempat berdakwah. Jadi diganggu, bukan cuma Nabi yang diganggu, keluarganya juga diganggu. Kalau kalian mau menceraikan putri-putri Muhammad, kami akan kasih kalian harta. Mau nikah dengan perempuan mana Quraisy saja silakan, tinggal tunjuk. Akhirnya putra-putranya Abu Lahab setuju. Abu Lahab ini kurang ajar memang. Dia kurang ajar, istrinya kurang ajar, anaknya juga kurang ajar. Keluarga kurang ajar semua Abu Lahab. Istrinya Ummu Jamil juga ganggu-ganggu Muhammad. Rasulullah SAW dia mengatakan mudzammam,
Rasulullah namanya Muhammad, orang terpuji. Dia manggil Muhammad dengan mudzammam, orang tercela. Jadi bapak, ibu, anak-anak kurang ajar semua ya. Taib. Akhirnya Utbah dan Utaibah menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Abul As juga didatangi, wahai Abul As, ceraikan Zainab. Abul As tidak mau. Padahal dia musyrik, dia tidak masuk Islam. Dia belum mau mengikuti agama mertuanya Muhammad SAW. Dia tetap musyrik. Zainab sudah masuk Islam. Waktu itu belum ada aturan kalau suami kafir harus pisah, belum turun ayat tersebut. Maka Abul As meskipun dia musyrik, dia masih menghargai Rasulullah SAW. Dia tidak mau menceraikan apa? Zainab. Kemudian Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Khadijah sudah meninggal. Sampai di kota Madinah pada tahun 2 Hijriah terjadi perang Badar. Datanglah kaum Quraisy 1.000 orang menyerang kota Madinah. Terjadi peperangan di kota Badar. Di antara orang-orang Quraisy yang menyerang Rasulullah adalah Abul As, menantunya sendiri. Ikut dalam rombongan kafir Quraisy. Di antaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, di antaranya Aqil bin Abi Thalib, sepupu Nabi, pamannya Nabi, semuanya ikut orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya terjadi perang Badar dan orang-orang kafir Quraisy kalah dan akhirnya ditawanlah orang-orang tersebut. Aqil ditawan, Al-Abbas bin Abdul Muttalib ditawan, di antaranya Abul As ditawan. Maka Nabi waktu itu minta kepada orang-orang Quraisy, kalau kalian ingin menebus tawanan-tawanan kalian silakan, tapi bayar. Tapi bayar dengan bayaran yang mahal. Dan akhirnya benar orang-orang kafir Quraisy kemudian menebus orang-orang yang ditawan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada yang dibayar sampai 4.000 dirham. Seperti Abu Wada'ah dibayar oleh keluarganya, ditebus. 4.000 dirham itu banyak ya, 400 dinar. 1 dinar itu 4/4 gram emas. Ada juga yang ditebus dengan 100 uqiyah, sekitar 3 kilogram emas. Seperti Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ditebus dengan bayaran mahal, 3 kilogram emas. Ada yang ditebus cuma 40 uqiyah, seperti Aqil bin Abi Thalib. Jadi rata-rata ditebus dengan bayaran mahal. Ternyata Abul As, siapa yang nebus? Abul As yang nebus istrinya, Zainab. Zainab tidak punya duit, miskin, tinggal di Mekah, bapaknya sudah pergi kota Madinah. Dia masih menemani apa? Suaminya. Maka dia kirim tebusan kepada bapaknya Rasulullah SAW agar membebaskan suaminya Abul As. Yang dia kirim sedikit harta, sama kalungnya dia lepas, dia taruh di situ. Sama kalungnya yang biasa dipakai oleh Khadijah, dia lepas, dia taruh dalam tebusan tersebut. Maka akhirnya sampailah tebusan tersebut kepada Nabi SAW. Falamma ra'aha, tatkala Nabi lihat tebusan tersebut dan dia melihat kalung, maka semua kenangan ingat kembali. Ini kalung pernah menempel di leher istrinya, 25 tahun dia lihat. Sekarang dia lihat kembali kalung tersebut. Kata perawi, falamma ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqalaha riqatan syadidah. Waktu Nabi melihat tebusan tersebut, Nabi pun sangat sedih. Nabi ingat Khadijah, ingat tentang kisah cinta pertamanya. Maka Nabi pun berkata kepada para sahabatnya, in ra'aitum an tutliqu laha asiraha wa taruddu 'alaiha alladhi laha. Bagaimana kalau kalian membebaskan Abul As dan mengembalikan tebusannya? Akhirnya para sahabat setuju. Kemudian dikembalikanlah Abul As dan kalung tadi dikembalikan lagi kepada siapa? Zainab radhiyallahu taala anha. Dan para ulama mengatakan Khadijah radhiyallahu anha meninggal pada tahun 10 kenabian, di saat Islam lagi ditekan-tekannya. Kaum muslimin lagi dibunuh-bunuh. Rasulullah SAW lagi dihina-hina oleh kaum musyrikin. Beliau meninggal sama sekali belum ada dunia yang beliau rasakan. Supaya apa? Supaya Allah memberikan kesempurnaan pahala kepada siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Beda dengan istri-istri Nabi yang lain. Istri Nabi yang lain memang juga mengalami kesulitan hidup, tapi sudah ada negara Islam, sudah ada kota Madinah, sudah ada kemenangan-kemenangan yang diraih. Khadijah meninggal di saat-saat yang sangat sulit. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang Khadijah radhiyallahu taala anha. Semoga ya bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.